Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Jasa. Next. Baik, di sini ada anggota dari kelompok satu. Yang pertama saya sendiri adalah Fadilah Cindy Syafitri dengan NIM 2008 1020 1043. Baik, selanjutnya saya Fiona Eka Saputri dengan NIM 2008 10 20 10 14. Saya Putri Tulus Nadita dengan NIM 2008 10 20 10 99. Dan yang terakhir saya Tristan Kusuma Wardani, NIM 2108 10 20 10 30. Baik, untuk materi yang pertama di sini ada pengertian dari umum sumber daya manusia itu dipahami sebagai individu yang produktif dan menjadi penggerak organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya sebagai aset penting dalam organisasi. Kemudian dalam konteks pemasaran, Kotler dan Keller mengungkapkan bahwa people adalah cerminan dari pemasaran di organisasi, yaitu pemasaran internal dan kenyataan bahwa karyawan sangat penting untuk keberhasilan pemasaran. Dari pengertian di atas bisa diketahui bahwa people itu semua orang yang terlibat sebagai penggerak organisasi jasa, baik sebagai karyawan pelanggan eksternal maupun pelanggan internal, yang harus dilatih, dikembangkan, dan didukung sebagai upaya untuk mencapai kepuasan pelanggan yang optimal sebagai bukti keberhasilan dari pemasaran jasa. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada materi unsur sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Unsur sumber daya manusia ini dalam pemasaran jasa adalah bagian sumber daya manusia yang terkait dengan pelayanan dan kegiatan lain dalam pemasaran jasa secara keseluruhan. Yang pertama ini ada service people atau pelaku jasa. Jadi, pada perusahaan jasa, pelaku jasa adalah orang yang bertugas sebagai orang yang mewujudkan jasa dan sekaligus memasarkan jasa tersebut. Citra baik perusahaan berada di tangan pelaku jasa ini. Karena itu, mereka harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti, dan akurat yang mendukung tercapainya kepuasan konsumen. Selanjutnya yang kedua itu ada customer atau pelanggan. Jadi pelanggan ini juga menjadi faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan jasa. Persepsi pelanggan terhadap jasa, baik yang diberitahukan kepada perusahaan maupun yang diceritakan kepada pelanggan lain atau orang yang bukan pelanggan, akan menciptakan citra perusahaan yang baik di benak masyarakat. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dampak SDM pemasaran jasa. Semua pelaku atau sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam penyampaian jasa memberikan isyarat kepada pelanggan tentang sifat jasa itu sendiri. Nah, sumber daya manusia dalam organisasi ini mendorong pelanggan mempersepsikan perilaku mereka, misalnya bagaimana mereka berpakaian, penampilan pribadi mereka, dan sikap serta perilaku mereka mempengaruhi persepsi pelanggan tentang pelayanan. Perilaku sumber daya manusia menentukan baik buruknya penilaian pemasaran jasa di mata konsumen. Next. Yang selanjutnya yaitu strategi pengelolaan SDM dan pemasaran dalam pemasaran jasa. Di sini ada 3 bentuk pemasaran jasa. Yang pertama, pemasaran eksternal, yang dimana pemasaran eksternal itu merupakan hubungan antara perusahaan dengan pihak pelanggan. Dalam hal ini, organisasi menjalankan fungsi normalnya, yaitu mempersiapkan produk, menentukan harga, dan mendistribusikan, serta mengkomunikasikan produk kepada masyarakat.
Yang kedua, pemasaran internal. Pemasaran internal ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Nah, dalam hal ini tugas perusahaan adalah melatih dan membina karyawan sebagai konsumen internalnya. Dengan demikian, tercipta profesionalisme karyawan dalam melayani konsumen. Dan yang terakhir ada pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif ini merupakan hubungan antara karyawan dan konsumen secara langsung. Karyawan dalam hal ini merupakan pribadi yang mewakili perusahaan dalam menciptakan kepuasan pelanggan, di mana kinerjanya sesuai dengan harapan pelanggan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu menciptakan budaya pelayanan. Menurut Kotler, budaya pelayanan adalah sebuah sistem nilai dan keyakinan dalam organisasi yang memperkuat gagasan bahwa menyediakan layanan berkualitas kepada pelanggan adalah perhatian utama bisnis. Fungsi utama dari budaya adalah pertama, untuk mengarahkan anggota organisasi atau pekerja dalam organisasi ke arah satu tujuan. Dan yang kedua yaitu untuk merekatkan persatuan di dalam organisasi tersebut. Selain itu, budaya organisasi juga berfungsi sebagai pembeda dengan organisasi lain. Identitas anggota dan mekanisme pengendalian perilaku anggota organisasi. Budaya dapat didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan, norma, dan nilai yang membentuk dasar dari perilaku manusia yang kolaboratif dan membuat tindakan manusia sampai batas tertentu. Dan juga dapat diprediksi dan diarahkan ke satu tujuan yang dipegang bersama. Kemudian strategi pengelolaan karyawan. Para karyawan atau penyedia layanan memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan pengalaman layanan. Oleh karena itu, penting bahwa mereka harus berpengetahuan luas, membantu, ramah, efisien, berpakaian yang memadai, dan terlatih dengan baik. Untuk itu, peran karyawan dalam jasa dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kontraktor atau penghubung. Kelompok ini sering melakukan kontak dengan konsumen dan biasanya sangat terlibat dengan aktivitas pemasaran. Karena itu, karyawan jenis ini adalah karyawan yang berhubungan dekat dengan konsumen dan menjadi bagian dari kegiatan pemasaran interaktif. Contohnya pemandu wisata, pramusaji, pelayan konsumen, dan teller. Mengingat perannya yang sentral, maka karyawan yang menjadi kontraktor ini memerlukan pelatihan, persiapan, dan motivasi tinggi untuk menjadi pelayan konsumen setiap hari. Kemudian kelompok kedua yaitu modifier atau pengubah. Kelompok ini tidak terlibat langsung dengan aktivitas pemasaran tradisional perusahaan, namun sesekali berhubungan dengan pelanggan. Modifier menjadi peran yang penting karena karyawan yang bertugas harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang strategi pemasaran jasa organisasi. Contohnya resepsionis, keamanan, staf kebersihan, dan operator telepon. Untuk menjadi modifiers yang baik, seorang karyawan perusahaan jasa membutuhkan keterampilan dalam melakukan pendekatan dengan konsumen, sehingga timbul kerjasama yang baik antara karyawan dan konsumen. Kelompok ketiga yaitu influencer atau pemberi pengaruh. Kelompok ini terdiri dari karyawan yang jarang atau tidak memiliki kontak dengan konsumen. Namun, mereka adalah bagian dari strategi pemasaran perusahaan. Contohnya, termasuk tim anggota manajemen, seperti mereka yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk, riset pasar, dan produk jasa. Kelompok influencer merupakan kelompok yang berada di balik layar dalam mengembangkan konsep-konsep pemasaran jasa perusahaan. Kelompok ini bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan pemasaran. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan didasarkan pada hasil penerapan dari strategi pemasaran jasa perusahaan. Kelompok selanjutnya yaitu isolated atau karyawan yang terisolasi. Kelompok ini terdiri dari karyawan yang menjalankan berbagai fungsi dukungan dan tidak sering berhubungan dengan konsumen atau tidak terlalu banyak berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Contohnya termasuk pengumpul data, staf pendukung teknologi informasi, dan staf akunting.
Kelompok ini meskipun tidak memiliki keterlibatan dengan konsumen maupun strategi pemasaran jasa, tetapi memiliki posisi kunci untuk mendukung pelayanan konsumen dan pemasaran jasa secara umum. Untuk itu dibutuhkan peran manajemen untuk memberdayakan, memotivasi, dan mengarahkan mereka. Pengarahan tentang pekerjaan dan strategi pemasaran organisasi dibutuhkan agar karyawan yang terisolasi dari dunia luar ini bekerja untuk lebih optimal. Baik, selanjutnya strategi untuk memberikan kualitas layanan melalui karyawan. Nah, strategi itu untuk mendorong organisasi menjadi organisasi yang berwawasan pelanggan. Maka dibutuhkan strategi yang mendorong pekerja yang searah dengan visi misi perusahaan. Strategi diharapkan mencapai puncaknya pada saat perusahaan mampu memberikan kualitas pelayanan yang optimal melalui tangan-tangan terampil karyawannya, yaitu dengan yang pertama memilih orang yang tepat menjadi pekerja. Kemudian yang kedua, mengembangkan karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, memberikan sistem pendukung yang diperlukan. Yang keempat, mempertahankan karyawan terbaik. Bisa di next. Selanjutnya, strategi untuk mengembangkan karyawan agar dapat memberikan kualitas layanan. Yang pertama itu melatih keterampilan teknis dan interaktif. Untuk memberikan layanan yang berkualitas, karyawan membutuhkan pelatihan berkelanjutan dalam keterampilan teknis dan interaktif yang diperlukan. Contohnya itu keterampilan teknis bekerja dengan sistem akuntansi di hotel, prosedur mesin ATM di toko hotel, gitu. Kemudian karyawan perusahaan juga membutuhkan pelatihan dalam keterampilan interaktif yang memungkinkan mereka memberikan layanan yang sopan, peduli, responsif, dan empati. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan karyawan. Nah, eh, untuk memberi responsif terhadap kebutuhan konsumen, maka penyedia jasa di garis depan harus diberdayakan sehingga mampu mengakomodasi permintaan pelanggan. Contohnya itu karyawan dapat diberdayakan dengan memberi otoritas karyawan dalam menyelesaikan persoalan, keterampilan, alat, dan keinginan untuk menentukan cara terbaik melayani seorang pelanggan. Kemudian yang ketiga, promosi kerja tim. Nah, sifat dari banyak pekerjaan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan akan ditingkatkan ketika karyawan bekerja sebagai tim. Ini karena kerja dalam kelompok atau tim akan menurunkan tekanan dan ketegangan dalam kerja. Bisa di next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.